Selamat malam, foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Nah, malam ini kita akan banyak banget ngomongin tentang hygiene dan sanitasi nih di pengelolaan makanan. Nah, tentunya topik ini memang agak jarang sih ya dibawain ya, tapi tenang aja, malam ini yang akan diundang itu yang akan sharing banyak banget tentang hygiene ini, salah satu food safety practitioner Mbak Intan Permatasari. Sementara saya coba saya undang dulu Mbak Intannya. Teman-teman boleh dada-dada dulu, boleh silaturahmi juga mungkin ya di kolom komen. Oke? Ditunggu ya. Sebentar. Semoga sambungannya cukup lancar ya, biar lebih maksimal kita ngobrol-ngobrolnya. Cemungut, siap. Oh ya teman-teman, nanti yang mau nanya ke Mbak Intan itu boleh, tapi di kolom Q&A, karena nanti sebentar lagi si komennya itu akan aku matiin. Jadi teman-teman nanyanya nanti di kolom Q&A ya, yang ada tanda tanya yang di bawah di sini nih. Nah, ini nih. Kok agak lama ya? Sebentar ya, saya coba cek lagi. Kita masih tunggu ya. Banyak loh yang dada-dada. Teman-teman boleh sebutin kali ya brandnya apa, kemudian adanya lokasinya di mana. Jadi bisa unable to join. Oke, kita ulang ya. Jadi bisa, jadi biar teman-teman yang nonton juga pada tahu brandnya apa aja. Siapa tahu bisa nyambung ya, bisa kolaborasi bareng. Ya, sebentar. Halo, selamat malam Mbak Intan. Halo, malam Mbak Sarita. Aku komennya aku off dulu. Siap. Gimana Mbak malam ini? Sudah siap nih ya untuk bagi-bagi ilmu ya? Insya Allah. Yang pasti malam ini hujan. Iya sih Di di sini Tangerang hujan. rintik-rintik di Bandung. Mbak Intan di mana? Iya, di Lokasinya? Tangerang. Di Tangerang. Oh, Tangerang. Bukan Jakarta ya, Tangerang ya. Ya. Oke, Mbak Nah, Intan ini gimana? Sorry, gimana? halo, salam kenal Mbak semuanya. Oh iya, salam kenal juga nih buat foodpreneur kali ya kita sebutnya ya. Mbak Intan, ini aku langsung aja ya. Malam ini kan kita pengen banget ngomongin tentang 10 aturan menangani pangan secara aman. Artinya lebih ke penerapan-penerapan food safety lah bahasa kerennya ya Mbak ya. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin ke topik kita malam hari ini, boleh kali ya sedikit aja Mbak kenalan dong Mbak Intan ini siapa dan expertise-nya di bidang apa dan kegiatannya akhir-akhir ini apa aja. Silakan Mbak. Oke. Sebelumnya suaranya terdengar dengan jelas ya, Mbak? Takutnya nih Eh, hujannya agak sedikit jelas sih, jelas, 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 jelas. jelas ya. Ya, Ya. Oke, salam kenal semuanya, teman-teman yang malam ini join. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Bisa dipanggil Intan aja. Untuk saat ini bergabung sama tim GRI tentunya ya, sebagai tim konsultan dan juga trainer ya bersama tim di GRI. Pengalaman sebelumnya saya kurang lebih ini kebilang lama atau sebentar relatif sih ya. Kurang lebih ya. 11 tahunan lah di Wah, lama itu. uh, oh ya, di food and beverage manufacturing gitu. Banyak lah maksudnya bukan bukan banyak sih maksud maksud saya masih sedikit sih ya itu tapi banyak bergeraknya di bidang di bagian quality assurance seperti itu. QC, quality control atau quality assurance gitu Mbak. Hmm. Quality assurance. Jadi maksudnya memastikan
si produk-produk makanan ini bisa sampai di tangan konsumen dengan kondisi layak gitu ya, bener ya Oh, betul banget tuh. terjemahannya? Dan dengan memenuhi berbagai macam persyaratan kan ya, mau itu dari Badan POM, halal, atau mungkin SNI, pokoknya yang berhubungan dengan sertifikasi seperti itulah, memastikan Oh, bahwa, I see. memastikan Ya, ya, bahwa ya aman ya konsumen yang mengkonsumsi produknya seperti itu. ya, ya. Oke. Oh ya, teman-teman, aku lupa ngingetin. Teman-teman jangan lupa di print screen si apa screen cap malam ini, Foodies on Sharing malam ini, dan di post di IG story masing-masing ya teman-teman ya. Jangan lupa di tag ke @foodies.id sama @gri_apac ya. Jadi teman-teman ya, biar inget. Oke Mbak, malam ini pengen cerita mengenai 10 aturan penting kali ya. Gimana caranya agar bisa menangani pangan secara aman. Artinya mungkin apa namanya? Artinya mungkin lebih banyak ngasih tips kali ya. Ini gimana sih biar si siapa namanya si makanan, pangan, bahan baku dan produk yang dideliver ke konsumen itu bisa bukan terjamin apa namanya bisa sampai di tangan konsumen dengan aman gitu ya, aman untuk dikonsumsi. Nah, mungkin langsung aja kali Mbak ya 1 sampai 5 dulu kali ya. Silakan Mbak. Ya, jadi betul ya Mbak Sarita, lebih ke apa ya istilahnya best practice-nya lah, prakteknya tuh apa gitu. Karena kalau kita ngomongin teori, kayaknya juga ini ya orang kayaknya bosen atau aduh susah gitu ya. Jadi ini pada prakteknya gitu yang biasanya Ya, memang dilakukan gitu. Oke, kita mungkin pelan-pelan ya. Mungkin kalau ada yang saya nggak tahu atau mungkin harus buka dulu contekan, nanti saya cari tahu dulu seperti itu ya. ya, Oke, kita mulai aja ya. Jadi kalau bicara boleh. masalah higien sanitasi, tentu peraturannya banyak. Kita mau refer kemanapun ada gitu ya. Untuk seperti yang mungkin paling banyak di sini ya jasa boga itu bisa ngacu ke Permenkes 1096 ya tahun 2011 kalau nggak salah. Nah, itu juga banyak sekali aturannya terkait dengan bagaimana sih higien sanitasi di jasa boga seperti itu. Nah, kalau ini saya coba untuk best practice-nya gitu ya, prakteknya seperti apa. Mungkin yang poin pertama, ya pasti ya kita harus bisa memilih supplier kita tuh yang terpercaya gitu ya. Supplier bahan baku, mungkin sayuran, daging, baik itu daging unggas ataupun daging merah seperti itu ya. Kemudian mungkin tadi buah-buahan yang kita beli itu pastinya harus dari sumber yang terpercaya gitu. Setidaknya kalau misalnya kita beli daging harus dari rumah potong hewan atau RPH yang memang memiliki izin gitu ya, bukan mungkin kalau beli di pasaran itu agak susah ya karena trace-nya ataupun kita nggak tahu seperti itu. Atau mungkin kalau kita beli bahan yang produk olahan ya misalnya bumbu, kecap gitu ya, yang itu kan buatan pabrik gitu ya. Nah itu harus dipastikan memiliki izin edar Badan POM tentunya gitu. Atau kalau misalnya kita beli rempah tentu uh, banyak sekali gitu ya kalau misalnya kita lihat ataupun beberapa waktu ke belakang itu ada pemalsuan lada yang dicampur sama bubuk semen gitu pernah mungkin pernah tahu ya itu kan juga Serem ya. ya, Serem ya serem dengernya. karena kan itu banyaknya dijualnya di pasar bebas gitu ya atau pasar tradisional kita nggak tahu nah seperti itu jadi harus dipastikan supaya kita juga yang terpercaya gitu sehingga kita tahu source-nya dari mana seperti itu untuk yang pertama gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya jadi apa kebayang ya harus tahu sumbernya dari mana yang bahan baku yang kita beli seperti itu. Ya, Terus yang kedua terkait um, tentunya karyawan ya kalau bicara higien sanitasi itu kan mencakup personal dan juga lingkungan gitu ya. Nah ya, karyawan itu sendiri harus tahu nih pastinya dibekali dengan personal hygiene ya
personal hygiene itu mencakup jadi jangan sampai nih dianya atau si pelakunya sendiri yang membawa cemaran gitu ya. Ya. Jangan sampai kita membawa cemaran fisik, kimia ataupun mikrobiologi gitu. Nah, personal hygiene yang paling dasar contohnya ya cuci tangan gitu. Cuci tangan itu kan uh, sebelum kita mengolah pangan gitu, kemudian setelah kita dari toilet gitu, Ya. kemudian setelah menyentuh produk misalnya dari menyentuh daging kemudian ke yang lain, nah itu harus cuci tangan. Seperti itu praktek yang paling dasar ya, mungkin yang jadi uh, apa ya ya uh, apa ya dasar lah, seperti itu. Hmm. Personal hygiene juga harus diterapkan gitu. Kemudian aturan berpakaian seperti apa, jangan sampai nanti dari misalnya kita pakaian yang ada kancingnya malah jatuh gitu ya kalau Jatuh. produk menjadi betul. Terus rambut juga kalau misalnya panjang harus diikat, kemudian harus pakai penutup kepala biar rambutnya tuh nggak jatuh gitu ya ke makanan. Kuku juga gitu nggak boleh panjang, nggak boleh pakai pewarna gitu ya, jadi takutnya nanti malah jadi kontaminasi ke pangannya. Kira-kira seperti itulah dari personal hygiene gitu. Hmm. Oke. Okay. Yang ketiga kali ya. Langsung aja ya ketiga ya. Hmm. Kalau ketiga ini contohnya misalnya ada produk ya yang punya potensi bahaya, maksudnya bahaya dalam keamanan pangan ya. Ya tadi ada bahaya fisik, kimia atau mikrobiologi gitu. Itu harus diinformasikan gitu di dalam kalau misalnya kita industri jasa boga atau misalnya restoran atau apa, itu harus diinformasikan gitu ya kepada konsumen, baik itu mungkin melalui di menunya gitu, atau mungkin juga ada apa, kalau mungkin ada pamflet atau semacam kayak poster gitu ya. Tapi kayaknya kalau di Indonesia jarang ya. Saya juga selama ini belum pernah sih nemuin kalau yang seperti itu ya, kalau misalnya makan di restoran atau apa gitu. Jadi kalau misalnya nih contohnya uh, ada yang mengandung alergen gitu. Ada beberapa bahan pangan yang bisa mengakibatkan alergi, contohnya seperti seafood gitu ya, mungkin Oh. telur, susu gitu ya. Ada beberapa orang kan nggak bisa gitu ya konsumsi seperti itu. Tapi ya balik lagi kalau di Indonesia kebanyakan Hmm. orangnya kebal-kebal gitu ya. Jadi kayaknya kalau terkena alergen gitu atau ya semacam itu nggak terlalu ngeh gitu. Nah, cuma saya mau cerita juga nih, ada pengalaman nih waktu itu ada tugas gitu ya ke daerah Makassar. Nah, di situ kan banyak sekali ya restoran, rumah makan seafood gitu. Nah, Hmm. di situ tuh menjual apa ikan buntal, tau ya Mbak ya, ikan buntal Oh ketemu. iya. Iya, iya, Nah, iya. itu kan secara naturalnya dia emang punya racun atau toksin Racun. gitu. Ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi itu dijual gitu, dan pas saat itu sih saya belum tahu apa-apa. Jadi wah, coba nih katanya ini ikan khas yang di sini gitu ya. Ya udah kita coba aja makan, untungnya gitu, untungnya nggak kenapa-napa. Ternyata pas baca-baca gitu, oh ikan buntal tuh sangat beracun gitu ya. Bahkan waktu itu Iya. pernah baca di artikel kalau di Jepang, ya di Jepang kita tahu sendiri ya gimana ketatnya Nah. untuk chef ataupun si food handlernya yang mengelola ikan itu tuh harus punya pelatihan atau sertifikat khusus gitu, karena emang nggak bisa sembarangan gitu. Memang itu salah satunya yang mungkin harus juga diperhatikan ya, kalau misalnya tadi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa makan sembarangan ataupun tidak bisa makan yang mengandung alergen, jadi seperti seafood, kepiting, ataupun misalnya susu, telur, seperti itu. Itu juga harus diinformasikan gitu ya, baik itu di menunya atau mungkin ya di media komunikasi lain di lokasi tersebut, seperti itu. Tapi Mbak mau nanya dong, itu tadi yang dimaksud alergen itu sebenarnya pada praktek umumnya aja ya. Em, itu kan tadi Mbak bilang ada susu, ada telur, tapi kayaknya kalau di Indonesia praktek seperti itu misalnya kayak di menunya ditulis gitu mengandung
protein misalnya gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih kasusnya kalau di Indonesia? Atau sebenarnya yang tadi Mbak bilang gitu di Indonesia mah hajar aja semua. Itu di Kayak Indonesia tuh ada nggak sih sebenarnya? kalau restoran ataupun eh, bahkan di hotel juga kayaknya enggak ya, nggak sampai segitunya ya, kecuali Hmm. di pangan olahan nih. Karena pangan Hmm. olahan kan bukan yang ready to serve ya, maksudnya kayak ada masa simpannya gitu ya. Nah, pangan olahan itu nanti ikutnya kan aturan Badan POM. Nah, salah Hmm. satunya ketika pangan olahan yang mengandung alergen itu eh, diwajibkan untuk memberikan informasi di kemasannya seperti itu. Kalau Maksudnya untuk pangan olahan tuh yang kayak gimana sih, Mbak? pangan olahan itu eh, pangan yang Sosis mungkin ya? Nggak? ya bisa seperti itu ya, masa simpannya lebih dari 7 hari gitu. Lebih dari tujuh Hmm. hari, kemudian dia punya masa simpan ataupun masa kadaluarsa lebih dari 7 hari, gitu ya. Dan itu uh, harus mengikuti aturannya Badan POM gitu. Bisa sebenarnya ini panjang juga nih ceritanya. Sebenarnya untuk pangan olahan itu bisa izin PIRT ataupun Badan POM melalui MD ya kalau di Indonesia Ya. seperti itu. Hmm. Gitu. Itu yang Kayak frozen food kali ya? Atau masuk ya nggak frozen food? frozen food yang umur simpannya lebih dari 7 hari. Kadang kan ada yang belinya atau dijualnya by request gitu ya. Ya, 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 ya. Nah, itu nggak perlu pakai izin gitu. Tapi kalau sudah lebih dari Oke. 7 hari, jadi dia tidak, jadi ada persyaratannya kalau pangannya itu langsung disajikan, langsung ready to eat saat itu juga itu nggak perlu gitu. Dan masa simpannya lebih dari 7 hari, nah itu biasanya yang perlu ada izin baik itu PIRT ataupun izin Badan POM. Seperti itu. Hmm. Tapi itu berarti yang biasanya harus ditulis itu tadi ya, misalnya frozen food-nya memang diproduksinya itu di stok gitu ya, di stok Iya, biasanya apa? umur 1 bulan, pokoknya lebih dari 7 hari itu udah harusnya udah wajib punya nomor izin gitu. Oke. Terus potensi bahaya. Tadi kan juga disebutin misalnya kayak seafood gitu. Tapi kan sebenarnya kayak di Indonesia juga jarang ya, kayaknya restoran yang misalnya nulis mengandung seafood kayaknya jarang ya. Jarang, jarang. Biasanya ya itu memang karena di Indonesia kebal-kebal semua gitu ya. Soalnya saya punya pengalaman juga gitu. Kebetulan adik saya tuh alerginya terhadap seafood, ikan-ikanan Nah, lah gitu. Nah, ya, ya satu saat juga makan juga di restoran, dia makan sambel gitu ya. Kirain tuh kan sambal ada sambal bawang aja gitu ya, ada sambal terasi. Nah, ternyata itu sambal terasi gitu. Bahkan ini untuk orang yang benar-benar sensitif gitu ya terhadap alergi tadi. Jadi si sambal terasi itu kan pasti mengandung ya terasi Ebi. itu Ya, ya gitu ya. Itu sampai dia ya udah muncul lah reaksi alerginya bisa ya macam-macam ya. Dia bisa sampai kayak mual terus bisa muntah seperti itu. Itu juga pengalaman pribadi juga sih, tapi bukan saya, adik ya kebetulan seperti itu. Jadi emang ya mostly emang di Indonesia sih jarang ya, semuanya kebal sih. hmm. Jadi kayaknya yang punya alergi yang bener-bener harus nanya-nanya gitu ya, Mbak ini gitu. Kami juga kan kalau punya alergi juga, udahlah biarin aja ntar tinggal minum apa CTN gitu ya, gatal-gatal dikit nggak apa-apa lah gitu. Demi makan enak gitu ya. Iya, tapi beda kalau misalnya kayak ya mungkin orang Eropa gitu ya yang bahkan sampai ada yang makan selai kacang aja tuh langsung sesak nafas gitu ya. Pernah ada Oh, juga langsung sesak nafas langsung ya bisa meninggal gitu karena si kacang tadi, karena kan kacang juga salah satu alergen seperti itu. ya, ya, Cuma ya. ya Oh. karena di Indonesia balik lagi Hmm. kebal-kebal gitu kayaknya gitu. Atau mungkin memang secara umum kali ya, secara umum si baik itu konsumennya maupun produsennya belum terlalu concern kali ya, kelihatannya ya. Maksudnya agak berbeda dengan
konsumen dan produsen di Eropa sana yang mungkin kalau setiap kali makan tuh dibacain dulu semua. Ini bahannya apa aja gitu. Kalau di Indonesia kayaknya hajar aja lah. Ya, yang penting enak, gratis gitu. Enak, yang penting enak gitu ya. Oke Mbak, ini aku sedikit ulangin ya buat teman-teman yang mungkin mau nyatet. Tadi udah ada apa namanya? Udah ada 3 poin yang udah di-sharing sama Mbak Intan. Yang pertama itu ngomongin tentang material atau bahan baku itu harus didapatkan dari supplier yang jelas dan terpercaya kali Mbak ya. Jadi kalau misalnya rumah potong berarti ya rumah potongnya itu harus yang bersertifikasi gitu kan. Jadi nggak sembarangan dari orang yang misalnya punya peternakan tapi nggak punya sertifikasi memotong. Sorry, tidak punya sertifikasi RPH, RPH-nya tidak tersertifikasi. Itu yang pertama ya, materialnya harus jelas, suppliernya dari mana, dan mungkin punya izin yang jelas juga. Kemudian yang kedua itu adalah kalau tadi bahannya udah suppliernya jelas, makanannya bersih gitu ya, makanannya sudah memenuhi standar, jangan sampai si kontaminasi itu datangnya dari personal yang ada di lokasi, dari orang gitu ya, dari karyawan atau mungkin dari orang yang memproses sih bahan makanan tersebut, baik itu di rumah produksi maupun di outletnya ya. Jadi yang poin kedua itu adalah karyawan harus menaati peraturan personal hygiene. Artinya misalnya kayak tadi contohnya ya kalau misalnya apa namanya tadi ada rambut ya harus dipakein penutup, kemudian mungkin kukunya juga nggak boleh panjang-panjang gitu ya tadi ya. Kukunya nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh pakai apa namanya cat kuku misalnya. Sama mungkin sedikit tambahan ini kali Mbak ya, jangan pakai aksesoris gitu. Nah, Jangan pakai aksesoris, sama harus rajin cuci tangan setiap kali habis memegang satu bahan, cuci tangan sebelum memegang bahan yang lainnya karena agar dia tidak saling mengkontaminasi, atau misalkan habis ke toilet itu juga harus cuci tangan. Kemudian yang ketiga, produk yang memiliki potensi bahaya atau alergen tadi harus ditulis kali ya, ditulis di menu dan dibuat prosedur penanganannya, karena sebaiknya itu kalau misalnya orang yang ada alergi seafood itu dikasih tahu bahwa si produknya mengandung seafood. Atau tadi contohnya kalau ikan buntal itu benar sih, kalau di Jepang itu kan setahu saya juga sama sih, si siapa namanya chef yang menangani si ikan buntal itu harus punya sertifikasi, jadi nggak bisa asal dia chef itu bisa gitu, karena memang yang setahu aku juga ikan buntal itu memang punya racun ya. Jadi punya yang mengolah itu harus benar-benar paham bagaimana membuat si ikan buntal itu layak dikonsumsi. Jadi nggak punya efek mematikan ya. Oke Mbak, boleh lanjut ke poin keempat ya, penanganan pangan secara aman. Monggo Mbak. tadi Mas terkait bahan baku ya, untuk bahan baku tertentu yang mempunyai potensi bahaya ya, yang biasanya masih mentah gitu ya, itu harus Ya, dipisahkan dari produk yang ready to eat. ya. Kalau misalnya kita punya buah potong, sayur salad gitu ya yang ready to eat, tentunya jangan disimpan berdekatan dengan produk-produk yang masih mentah seperti daging Hmm. ataupun ikan gitu ya. Seperti itu. Jadi ya tadi tidak saling mengkontaminasi seperti itu. Atau misalnya ready to eat produk yang udah dimasak gitu, yang memang siap dihidangkan, ya jangan kan berdekatan dengan produk-produk yang masih mentah gitu. Hmm. 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 Begitupun misalnya penggunaan peralatan, misalnya nih pisau gitu ya, pisau, terus tanganan, ya yang paling umum gitu, pisau yang tadi untuk motong daging ataupun motong bahan mentah ya jangan dipakai untuk motong sayur ataupun buah seperti itu. Jadi balik lagi ke 4 prinsip food safe gitu ya, harus di cleaning, kemudian dipisahkan, kemudian nanti ada proses pemasakan dan ada proses pendinginan. Mungkin nanti di poin selanjutnya ya kita akan coba terkait Ya. suhu ataupun pendinginan seperti itu. Jadi intinya harus dipisahkan untuk bahan-bahan yang masih mentah nih, yang masih punya potensi bahaya gitu ya, dengan produk yang ready to eat seperti itu.
Mungkin kalau bahan yang mentah itu punya kecenderungan kalau misalnya disimpan di suhu ruang, ini ya bakterinya ngumpul gitu ya. Makanya, Jadi benar-benar. Karena kalau bicara bakteri itu dia punya apa ya istilahnya ada kita sebutnya kalau di ini danger zone gitu ya. Jadi itu sebenarnya suhu yang nyaman untuk bakteri itu tumbuh gitu. Jadi ya, antara 5 derajat sampai 60 derajat Celcius. Nah, itu yang harus maksudnya itu yang harus di apa ya kita ya tadi ya disebutnya danger zone harus kita perhatikan baik-baik gitu ya jangan sampai ada di posisi ataupun di suhu tersebut dalam waktu yang tertentu seperti itu. ya, ya, ya. Kemudian lanjut ke nomor 5 kali Mbak. Kemudian kelima ya tentunya tadi ya untuk bahan baku ataupun saya tidak tidak menggunakan bahan baku yang kadaluarsa gitu ya atau yang tidak Hmm, jelas gitu itu kan itu mah udah pasti jelas ya udah umum gitu kita pun di rumah tangga juga tahu nih mana yang misalnya sayuran udah mau busuk atau misalnya daging yang udah nggak fresh gitu itu tidak digunakan seperti itu ya, udah jelas ya udah pasti ya itu pun udah secara visual juga kelihatan kan mana yang fresh mana yang enggak mana sayuran yang sudah busuk atau menimbulkan bau seperti itu jangan dipakai seperti itu. ya, ya. Tapi Mbak, sebenarnya kan ada beberapa produk mungkin gini, kan kalau ngomongin yang busuk sih mungkin kelihatan dari bau atau dari visual ya. Tapi ada nggak sih Mbak sebenarnya ya produk-produk atau bahan baku yang sebenarnya secara visual itu tidak terlalu kelihatan bahwa dia udah rusak. Misalnya gini kayak kayak produk-produk yang misalnya ya ini tadi pagi nih baru kejadian di rumah aku nih kayak misalnya aku kan kemarin sebenarnya nyetok ini ya oat ya apa sih namanya apa sih namanya oat ya yang apa makanan yang diseduh itu loh sereal ya gitulah kurang lebih. Nah itu kan sebenarnya karena bendanya kering kemudian secara visual atau secara bau itu kan nggak terdeteksi ya. Sadar itu expired day karena baca kemasannya. Nah itu ini nanyanya agak di luar sih ya. Tapi aku pengen tahu sebenarnya ada nggak sih cara mengidentifikasi untuk produk-produk yang kering seperti itu? Kalau produk kering ya kita sebagai konsumen memang lihat dari expire date yang tercantum sih Mbak seperti Oh, itu. Karena itu kan mereka sudah punya istilahnya apa ya safe life trial gitu ya. Ya kita sebagai konsumen wajib percaya gitu, wajib percaya terhadap informasi yang ada di situ, nggak bisa ya, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau emang itu produk olahan ya seperti itu ya, memang wajib harus percaya terhadap si umur produknya gitu atau expired date-nya si produk gitu. ya, ya, ya. Oke. Atau ini sebenarnya konteks bicaranya itu untuk bahan baku yang fresh kali ya. Misalnya daun bawang atau misalnya telur gitu ya. Ya, Mungkin itu kali betul. ya konteksnya ya. Kalau Oke. tadi kalau Ya. kan juga ya dilihat dari masa kadaluarsanya. Kalau misalnya produk olahan kan biasanya ada kemasannya ya, ada kemasan, ada informasi expired date-nya. Nah, dilihatnya juga dari umur simpan atau dari expired date-nya itu. Seperti itu. Tapi ini memang banyaknya berlaku untuk yang fresh ya, sayur gitu. Iya, iya. Ha. Jadi maksudnya ini ngomongin konteksnya itu konteks mengenai yang ini ya, apa konteksnya itu yang benar-benar bahan fresh ya berarti ya. Ya, oke, sebentar. Ya, oke. Oh ya, Mbak, ini sebelum kita lanjut ke poin ke-6, aku ada sedikit informasi mengenai kelas foodies. Nggak apa-apa ya, aku kasih infonya sebentar buat teman-teman yang lagi pada nonton. Nah, oke, teman-teman, ini masih nyambung dengan apa namanya? Dengan yang dari tadi diceritain sama Mbak Intan gitu. Jadi di Foodies itu di bulan November ini itu kita akan ada kelas yang namanya Foodie Certification Class yang kali ini akan membahas tentang kitchen food safety. Nah, acaranya itu, eventnya itu akan digelarnya 11 sampai 13 November. Nah,
Jadi ini ceritanya gini loh. Jadi teman-teman memang sih biasanya kan sudah cukup jago lah gitu untuk bikin marketing yang keren gitu kan, penjualan yang tinggi gitu kan, kualitas layanannya juga luar biasa bagusnya, semua konsumen balik lagi. Nah, tapi teman-teman jangan lupa karena angka penjualan yang besar, yang tinggi, kemudian kualitas layanan yang luar biasa keren, excellent itu akan sia-sia kalau misalnya dapur kita tidak memenuhi standar keamanan. Jadi kita harus bertanya nih, semua pebisnis kuliner harus bertanya lagi, balik lagi ke masing-masing diri sendiri. Nanya deh, pernah nggak sih kita bikin peraturan-peraturan mengenai misalnya kebersihan diri, kebersihan karyawan, bersihin dapur secara rutin itu dijadwalkan, kemudian kayak penyimpanan makanannya harus aman, penanganan resiko kontaminasi juga dipikirin. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tadi saya omongin belum pernah dibuat SOP-nya, apalagi SOP aja nggak ada, apalagi implementasi ya, pastinya nggak ada juga. Nah, ini harus agak cukup warning sebetulnya, harus waspada banget karena ini kan banyak hal di dapur produksi yang berakibat bahaya untuk konsumen. Kemudian pernah nggak sih dengar cerita bahwa konsumen itu ada yang keracunan massal atau brandnya rusak karena kita udah bangun bertahun-tahun tiba-tiba kena satu krisis yang tiba-tiba konsumennya keracunan dan banyak. Nah, itu kan akhirnya membuat usaha kita bangun brand sama ini sia-sia ya. Dan jangan lupa ada juga satu akibat yang cukup fatal itu adalah ownernya bisa kena konsekuensi hukum loh teman-teman. Jadi jangan lupa harus banget kita ngerti dan pelajari ilmu kelola food safety dalam dapur produksi. Jadi jangan lupa nanti akan ada di Foodie Certification Class Kitchen Food Safety 11 sampai 13 November 2021. Nanti kita akan gelarnya itu di Zoom ya teman-teman ya, gitu. Agar kalau ikutan kelas ini supaya kita bisa memahami pentingnya food safety dari membeli, menerima, menyimpan dan memproses bahan baku, memahami bangunan atau layout dan peralatan yang memiliki standar food safety, memahami critical point dalam pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, memahami critical point dalam towing dan cooking bahan baku, dan masih banyak lagi. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin ada 3. Ada Mas Asep Budi Mulyana, Food Safety dan Quality Auditor. Ada Mbak Intan Permatasari, Permatasari ya bener ya, Food Safety Practitioner. Dan ada Syamsul Arifin, International Registered Lead Auditor for Food Safety and Quality. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa business owner yang harus memastikan dapurnya telah sesuai standar food safety, atau tim QA, QC, atau PPIC yang bertanggung jawab atas food safety dalam bisnis kuliner, atau teman-teman yang direktur, manajer, dan departemen yang berhubungan dengan operasional bisnis kuliner, ini wajib banget ikut kelas ini. Caranya gimana? Bisa langsung daftar ke link yang udah aku pin tadi tuh di komen di bawah itu, atau bisa juga langsung WA dan tanya-tanya ke WA CS-nya Foodies di 0813-1214-7974. Aku ulangin ya, 0813-1214-7974. Oke, itu dia. Jadi ini teman-teman wajib ikut ya, karena bahaya lah. Pokoknya kalau misalnya mau ngomongin mau penjualan bagus, mau service excellence itu bisa hancur dalam waktu sekali loh, semalam aja loh. Kalau misalnya teman-teman nggak concern terhadap food safety tadi. Oke Mbak, kita terusin ya poin ke-6 sampai poin ke-10. Silakan. Oke, ke poin ke-6 ya, selanjutnya Ya. kita harus memastikan nih pada prakteknya jangan sampai terjadi kontaminasi silang ya. Jadi kontaminasi silang itu bisa dari tadi orang ke makanan, dari peralatan ke makanan gitu ya, atau mungkin misalnya dari personil yang menyentuh bahan ready to eat tapi nggak menggunakan sarung tangan seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjadi kontaminasi silang gitu. Nah itu harus dipastikan. Makanya kan peralatannya harus benar gitu ya, sesuai dengan peraturan. Tadi personal hygiene-nya harus benar juga. Kemudian tata letak bangunan, layout gitu ya. Jadi jangan sampai kontaminasinya juga bisa dari bangunan ataupun peralatan gitu ya. Mungkin ada
pangan yang nggak tertutup, mungkin kejatuhan apa Cicak. Cicak. bisa jadi seperti itu karena kan apa bagaimana penanganan pesnya juga ya nanti bicara masalah itu juga kalau lebih ke teknisnya seperti itu. Jadi jangan sampai kontaminasi silang itu terjadi seperti itu. Ya, Ini untuk poin selanjutnya. oke. Itu poin ke-6. Sekarang poin ke-7, Mbak. Oke, kalau untuk poin ketujuh ini terkait dengan pemasakan ya. Jadi pastikan untuk bahan-bahan makanan yang dibilangnya kritis ya seperti daging-dagingan seperti itu ya untuk dimasak sesuai dengan suhu si internalnya. Jadi maksudnya suhu di dalamnya itu memang uh, benar sesuai standar agar memang matang seperti itu ya. Jadi kan kadang kalau misalnya kita masak ayam mungkin di permukaannya kelihatan sudah matang gitu ya atau gosong ternyata di dalamnya malah masih mentah seperti itu. Nah itu bisa aja terjadi. Ini ya mau nggak mau kita harus ngecek suhu di dalam si produknya gitu. Pakai Ya. termometer pastinya ya dan termometernya nggak boleh yang termometer raksa gitu. Ada termometer khusus untuk karena takutnya kalau termometer raksa kan pecah gitu. Ada emang khusus Ya, untuk di dapur ya. Kayaknya ya. kalau kita lihat acara masak-masak tuh biasanya suka ada juga tuh yang dicolok gitu ya ke si produknya atau ke Ya. uh, ya ke produknya seperti itu. Nah Kalau itu pakai tiap tembak nggak boleh ya, Mbak ya? Kalau pakai tembak boleh nggak? Yang kayak buat kurang jidat. akurat tapi kurang akurat dan biasanya Oh, lebih kurang banyak akurat. pakai yang ditusuk gitu ya. Dan Oh, itu oke. tiap-tiap bahan tuh punya suhu internalnya sendiri-sendiri tuh kayak Ya, ikan, unggas gitu ya, daging gitu tuh macam-macam saya juga nggak hafal ya. Harus lihat ya, dulu tuh contekan-contekannya seperti itu. ya. Seperti itu biasanya. Oke, yang poin ke-8. Oke, ini kalau terkait pemasakan, ini masih poin terkait suhu tadi ya di poin Oh, 7. masih. Oke. Maksudnya kalau untuk prakteknya kayak di dapur mungkinnya ataupun di restoran, itu kan ya langsung disajikan gitu ya. Ya. Ada suhu-suhu tertentu yang memang dicapai gitu. Tapi kalau kita bicara lagi tadi produk pangan olahan gitu ya, di Badan POM juga punya aturan tersendiri terkait si pemasakan ini gitu. Contohnya mungkin kalau kita ingat pernah ada kejadian produk makanan kaleng ya, Mbak mungkin pernah ingat ya, Hmm. Yang mana nih? yang produk makanan kaleng yang Mengandung uh, bakteri. sarden gitu ya, yang Ya, informasinya masih ada parasit lah, kemudian mengandung bakteri ya. sempat pernah booming lah seperti itu. Nah kalau Kasusnya. di Badan POM sendiri tuh ada persyaratannya untuk produk-produk yang seperti itu ya makanan kaleng atau produk ritot gitu ya atau Ya. yang sejenis setidaknya dia harus dimasak 121 derajat selama 3 menit seperti itu amannya gitu ya untuk menghilangkan si bakteri ataupun parasit yang mungkin ada seperti itu. Itu kalau bicara produk pangan olahan ya bukan yang di Hmm. restoran atau langsung disajikan seperti itu. Ya, Kira oke. seperti itu terkait suhu. Nah, kemudian nih untuk selanjutnya memang kita bicaranya kebanyakan terkait penanganan suhu ya. Ya, Uh, Misalnya kita punya uh, hot food atau makanan ya. yang panas disajikan gitu. Setidaknya dia harus tadi ya, karena danger zone-nya itu 5 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita nyimpan makanan ya, misalnya kan ada yang disajikan di wadah gitu ya, kayak Hmm. ya wadah gitu ada pemanasnya. Setidaknya dia harus disetting suhunya 60 derajat atau lebih gitu. Kalau untuk makanan yang panas karena tadi supaya jangan kita berada di danger zone tadi seperti itu. Itu Hmm. harus dipastikan juga kalau memang ada makanan ataupun pangan yang hot hot food ya seperti itu. Atau kalau memang dia butuh pendinginan gitu, itu harus di bawah 5 derajat ya. Contohnya kayak kita bikin produk susu gitu ya yang membutuhkan pendingin ataupun misalnya
krim ataupun mungkin dressing salad atau apa yang memang dia Ya. harus disimpan dingin, maka itu harus disimpan ataupun buah misalnya gitu ya harus dingin, harus di bawah 5 derajat gitu. Jadi jangan sampai harus diperhatikan tadi harus dihafal nih gitu, harus diingat danger zone-nya tuh tadi 5 sampai 60 derajat gitu. Kalau berada di dalam kalau misalnya kalau kebayangnya sih suhu ruang kan sekitar 35 mungkin ya. Nah, itu merupakan suhu Danger yang tuh. danger zone tadi tuh si bakteri tuh PW-nya tuh di situ gitu untuk berkembang biak untuk bertambah banyak lagi seperti itu. Jadi kalau Tapi memang Mbak, ya ya gimana gimana? Kalau memang apa? kalau memang membutuhkan suhu yang tadi ya untuk makanan yang panas ya harus di atas 60 derajat. Kalau misalnya dingin di bawah 5 derajat. Seperti itu tuh amannya gitu. Kayak bakteri nggak bertumbuh. Gitu. Kalau tadi contoh hot food yang harus suhunya, ntar dulu, berarti suhunya minimal berarti ya, karena harus lebih panas nggak apa-apa ya. Ya. Harus minimal di 60 derajat atau lebih, itu contohnya apa Mbak? Ya makanan yang saji memang siap disajikan gitu. Kayak misalnya kita masak, mungkin masak eh, daging gitu ya udah mateng kan biasanya mungkin harus disajikannya panas gitu ya. Mm-mm. Itu jadi jangan sampai kalau memang dia nggak langsung disajikan gitu eh, dalam 2 jam gitu misalnya habis masak nih terus kita Mm-mm. ada restoran yang mungkin sistemnya buffet atau apa gitu ya atau mungkin Mm-mm. kayak di prasmanan gitu. Nah, kalau memang disajikan nggak langsung dimakan gitu ya nah itu harus di setting jangan sampai suhunya di bawah 60 derajat gitu. Jadi untuk memperpanjang si ibaratnya apa? Memperpanjang umur simpannya si makanan tadi seperti itu. Jadi Mm. maksudnya makanan apapun sih yang memang harus disajikan panas gitu. Mm-mm. Itu mungkin ya sebabnya kalau misalnya kita kadang-kadang di beberapa buffet itu suka ada yang ada apa namanya apinya gitu kali ya. Itu kali ya maksudnya. Betul. Kadang ya yang banyak kejadian juga ya kalau di Indonesia tuh biasanya keracunan abis makan di hajatan gitu. Nah, biasanya hajatan Ya, ya. kayak gitu kan bisa jadi tuh ya itu tadi dia disimpannya lama tapi suhunya udah dibiarin gitu aja tanpa ada pemanas seperti Hmm, hmm, hmm. itu prakteknya sih. Ya, ya. Sama kalau di beberapa prasmanan juga iya sih suka kadang-kadang susu atau apa tuh dikasih es gitu ya. Oh, kalau di hotel tuh biasanya ya Ya, ya. hotel tuh susu atau buah salad gitu seperti itu jadi Ya, memang oke. Jadi itu sebenarnya aku kira tadinya kalau yang pemanas di buffet-buffet itu kirain tadinya dengan maksud biar tetap enak. Ternyata nggak cuma itu ya. Ternyata ada sekaligus maksudnya biar awet ya. ya sekaligus itu fungsinya biar enak juga ya makannya masih anget tuh tadi supaya bakterinya nggak nyaman gitu karena kan panasan gitu ya jadi nggak nyaman Hmm. tumbuh gitu. Jadi itu ya harus dihafal 60 sampai 5 gitu ya. 5 derajat sampai 60 ya gitu Jadi itu di danger bawah 6 di bawah 60 atau di atas 5 berarti ya. Itu yang danger zone tadi ya. betul. Ya, ya. Oke. Kemudian lanjut aja Mbak. Poin ke-9. Terus kalau misalnya nih kita mau nyimpan masakan gitu ya kan, kadang mungkin nggak langsung habis, kita mau masukin ke dalam pendingin gitu ya. Nah itu pun nggak boleh langsung panas-panas dimasukin gitu, panas-panas langsung dimasukin uh, ke kulkas lah ya gitu. Ada aturannya kalau misalnya tadi kita ambilnya kita mau kita kan masak makanan, masak masakan gitu ya. Pasti kan suhunya panas ya. Mau diturunin sampai Ya. ke suhu ruang 20 sampai 25. Nah, itu harus didinginkan dulu kurang lebih selama 2 jam sebelum itu masuk ke pendingin seperti itu. Hmm. Kira-kira seperti itu. Itu Jadi kenapa Mbak alasannya? kalau misalnya kita masak panas-panas jangan sampai langsung masuk ke uh,
pendingin ya itu tadi juga apa secara makanan juga bisa rusak gitu ya, rasanya mungkin juga Oh, bisa nggak enak gitu ya karena dari panas. Kemudian kalau misalnya langsung dimasukin juga kan nggak boleh dimasukinnya langsung dalam jumlah besar gitu ya, misalnya masak satu panci langsung masukin ke kulkas satu pancinya, itu juga biasanya disimpan di wadah yang memang dia biasanya dipisah-pisahin gitu ya, ataupun wadahnya lebih apa ya, lebih tipis gitu ya. Kan ya. tadi ya pertama biar pasti suhunya biar lebih cepat turun kan dibanding kalau misalnya kita langsung masukin satu dalam jumlah besar seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya, ya. Jadi karena takutnya makanannya juga rusak dan mungkin kulkasnya juga rusak kali Mbak ya. Nanti sih berhubungan ke apa kemampuan si suhunya juga ya kalau bicaranya ke alat gitu. Pasti kan Hmm, energinya hmm. lebih besar kan yang dibutuhkan. Ya, ya. Jadi sebenarnya alasan utamanya itu sebetulnya takutnya lebih ke makanan yang akan rusak ya. Kalau misalnya dari panas langsung dimasukin gitu ya. Iya. Ya, ya. Oke. Nah, mungkin poin ke-10 Mbak, lanjut dulu nanti biar aku rekap 6 sampai 10-nya. Silakan. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya sisa makanan nih, misalnya kan ya tadi masuk ke kulkas gitu ya. Kemudian kita mau panasin lagi nih. Nah, itu setidaknya harus dipanaskan 74 derajat selama 15 detik gitu, dan nggak boleh dipanasin ulang gitu, dan itu harus habis dalam waktu 2 jam. Ini udah Hmm. teknis banget kan ya gitu pada Ya, praktiknya. Jadi ya. kalau kita punya tadi makanan dalam kulkas, kita mau panasin lagi, itu panasnya sebentar nih, sekitar 74 derajat selama 15 detik, dan nggak boleh dipanasin ulang, intinya seperti itu. Nah, Kadang ya itu ya, kalau di Indonesia kalau dipanasin berulang-ulang malah lebih enak gitu ya, kayak misalnya kita makan makan gudeg gitu kan berulang kali dipanasin, ya sebenarnya kita kayak makan waste gitu ya, sebenarnya udah nggak ada lagi nutrisinya juga gitu, mungkin tadi takutnya uh, muncul racun-racun dari si bakteri-bakteri yang ada seperti itu tapi sih. berarti kalau makanan dipanasin berulang-ulang justru akan muncul bakterinya, Mbak. Nah, bakterinya bisa mati, tapi jangan lupa juga kalau bakteri itu punya namanya toksin gitu. Nah, kalau Mm-mm. toksin itu kita nggak tahu nih, eh, toksin itu nggak bakal hilang dengan pemasakan. Jadi toksin itu racun yang muncul dari si bakterinya, seperti itu. Nah, itu Hmm. tadi bisa juga karena perbedaan suhu, ataupun misalnya kita mengolahnya higien sanitasinya nggak bagus gitu ya, bisa muncul sih toksinnya, dan toksinnya itu nggak bisa hilang dengan pemanasan, jadi emang ada aja di situ, dan untuk taunya ya mau nggak mau kita cek lab, nggak bisa secara kasat mata gitu. Oh, Makanya salah satu cara juga biar toksin yang nggak muncul, jangan memanaskan makanan berulang-ulang hmm. gitu. Tapi kalau cuma sekali itu biasanya ya secara umum gitu, Mbak. Sebenarnya paling aman itu berapa kali sih sebenarnya makanan boleh dipanasin? Kali Oh, sekali. kalau Nggak kita boleh ngikut berarti. kalau kita ngikutin cara yang baik dan benar gitu ya, ya bolehnya hanya sekali tadi gitu. Hmm. Jadi nggak boleh ya kalau diulang-ulang walaupun tambah legit gitu. Iya, kayak gudeg gitu ya biasanya, atau rendang gitu ya. Itu kan tambah enak tuh. Banyak sebenarnya, betul. Oke, thank you Mbak Intan. Aku coba rekap ya yang ke-6 sampai ke-10. Itu berarti tadi yang 10 aturan menangani pangan secara aman ya. Jadi yang ke-6 itu adalah harus ada pencegahan terhadap kontaminasi silang. Yaitu adalah terapkan cuci tangan yang baik. Jadi tadi ya sebenarnya nyambung sama yang tadi poin ke berapa yang di atas tadi ya, yang poin kedua kali. Jadi setiap kali megang atau ngolah satu bahan makanan itu harus langsung cuci tangan sebelum megang bahan yang lain agar nggak terkena apa ya apa ya ya kontaminasi sih ya. Jadi
zat yang ada di bahan yang A pindah ke B gitu jadinya kalau tangannya nggak bersih. Oke, kemudian yang ketujuh, ya gimana? Pelaratan atau enggak, dari pelaratan atau juga dari bangunannya juga bisa seperti itu kan kalau kontaminasi silang. Oh iya iya iya, benar benar benar. Jadi kontaminasi silang itu bisa dari orang gitu, dari tangan atau bisa dari peralatannya nyampur gitu, sendoknya bareng misalnya kan apa, centongnya bareng. Bisa juga dari layout namanya apa namanya? Layout dapurnya ya. Jadi misalnya ini bener gak nih contohnya waktu itu misalnya kalau bisa naruh bahan makanan setengah jadi yang mau diproses itu nggak boleh di sebelahnya sink, nggak boleh di sebelahnya apa namanya, nggak boleh di sebelahnya tempat cuci piring karena kecepretan gitu ya, kecepretan kotoran gitu kan. Oke, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, produk harus dimasak sesuai suhu internal tuh ya tadi ya. Kemudian yang kedelapan, eh, hot food harus berada di suhu 60 derajat atau lebih dan cold food itu di 5 derajat atau lebih rendah tadi ya. Jadi yang apa tadi suhu apa danger zone-nya itu 60 derajat sampai 5 derajat. Jadi kalau panas harus panas gitu kan. Kalau dingin harus dingin. Nggak boleh tengah-tengah. Karena kalau di tengah-tengah itu danger zone itu maksudnya jadi di suhu itu bakteri berkembang subur dan nyaman. Oke, yang ke-9 adalah produk harus didinginkan dari 60 derajat hingga 20 derajat Celcius selama 2 jam atau kurang dari 20 derajat sampai 5 derajat Celcius selama 4 jam. Ini maksudnya kalau habis masak panas-panas di panci nggak boleh langsung dimasukin ke kulkas atau chiller itu ya tadi ya. Karena akan berpotensi untuk yang pertama si makanannya itu rusak, yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi juga mengeluarkan toksin, dimana toksin itu nggak hilang gitu ya tadi ya gitu. Dan yang ke-10 adalah sisa makanan harus dipanaskan di suhu 74 derajat Celcius selama 15 detik dalam 2 jam, segera digunakan dan hanya dipanaskan sekali saja. Nah, ini tadi bahasa gampangnya pokoknya kalau misalnya habis dapat makanan kemarin itu manasinnya cuma boleh sekali. Nggak boleh diulang-ulang gitu. Gimana, Langsung Mbak? gitu. Ya langsung harus langsung habis, jangan dimasukin kulkas lagi, dipanasin lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya gini boleh kali Mbak ya, misalnya makanan kemarin, terus aku keluarin tapi aku bagi dua misalnya, aku bagi dua itu kan boleh ya, karena kan dia masing-masing sekali kan. Jadi Betul. dibagi dua, yang setengah aku panasin gitu kan, terus yang setengah lagi ntar malam aku panasin tuh boleh ya, karena kan dia cuma sekali. Pokoknya batasannya itu hanya boleh sekali dipanaskan. Oke, aku ntar coba lihat. Ini kayak ada yang nanya nggak ya? Oh, ini nih nih. Ini ada yang nanya. Boleh Mbak ya aku buka buka kolom Boleh, Q&A boleh. ya. Ini ada pertanyaan dari Ijaset. Waduh, ini cowok cewek nggak tahu deh. Halo Mbak, kalau dari bangunan atau kitchennya sendiri itu standar sanitasi dan hygiene-nya gimana ya? Thanks. Singkat aja kali Mbak ya. Kalau nggak harus harus gambar papan tulis kayaknya. Oke, kalau dari layout, ini yang gampang ya. Pastikan kalau misalnya aliran atau jalur sampah gitu ya, ataupun misalnya jalur pembuangan sampah tuh nggak boleh ngelewatin area yang bersih. Itu salah satunya mungkin yang bisa kita gampang gitu ya. Kemudian itu tadi kalau misalnya area pencucian ataupun pengolahan itu jaraknya harus dipisahkan, atau meja untuk pengolahan bahan mentah sama bahan yang uh, sudah atau ready to eat gitu ya, bahan-bahan mentah sama bahan jadi atau produk jadi itu juga harus dipisahkan gitu. Jadi jangan jangan bersebelahan, karena tadi bisa mungkin bisa nyiprat atau mungkin bisa mengkontaminasi silang seperti itu. Nah, kalau untuk layout detailnya banyak ya, dari persyaratan misalnya juga ventilasi itu ya. Ventilasi takutnya uh, ada produk-produk yang punya punya aroma atau baunya yang kuat gitu ya. Kalau ventilasinya nggak baik itu dia juga bisa nempel gitu ya ke produk yang lain. Kemudian dari dinding juga ya, tadi dindingnya jangan yang retak gitu, jangan yang bocel mungkinnya, atau takutnya nanti masuk gitu ya, masuk ke dalam
produk pangan. Atau kalau misalnya dindingnya retak, ada potensi di situ semut ya, pasti semut. Nah, itu kontaminasi lagi ke dalam produk pangan seperti itu. Kemudian kalau misalnya peralatan ya, pastinya kalau untuk dapur yang apa ya, stainless steel lah ya seperti itu, karena kan itu Ya. mudah dibersihkan gitu ya, gampang dibersihkan, kemudian tidak mudah bereaksi dengan bahan yang lain seperti itu. Jadi dia relatif juga awet dan juga mudah dibersihkan sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada kayu nggak boleh Mbak ya? Nggak boleh? Kalau Kalau memang mejanya? bagian dari proses sebenarnya sih masih boleh asal dikendalikan aja seperti itu. Kalau misalnya kayak kita pakai talenan kan mungkin masih ada juga ya Oh pakai kayu iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa dihindari ya digunakan peralatan-peralatan yang lebih tahan seperti itu. Kayak mungkin diganti Apa tadi peralatan-peralatan yang apa? peralatan yang lebih tahan ya, nggak kayak kalau misalnya kayu kan ya kalau kena pisau mungkin bisa bocor ataupun misalnya Iya. kayunya masuk ke tangan seperti itu. Hmm. Dan maksudnya Oke. di bidang juga gitu ya, praktek pada dapur gitu mungkin masih ada seperti itu. Tapi kalau untuk industri itu sama sekali udah nggak boleh, dari kayu, kaca gitu ya, kaca ataupun bahan yang udah pecah belah itu udah sama sekali nggak diperboleh. Ini juga dilihat ya skop ataupun bidangnya di mana. Ya. Oke, itu tadi semoga menjawab ya dari Ijazat. Em, ini sebenarnya pertanyaan satu lagi, tapi aku bacain aja kali ya dari Der Safirah. Mbak, selamat malam. Mau nanya, kalau untuk minuman gimana ya, Mbak? Mungkin lebih ke gini kali ya pertanyaannya. eh, Hal-hal penting banget apa aja yang harus dipertimbangkan jika bisnisnya itu lebih ke minuman? Karena tadi kan banyak kan ceritanya tentang makanan ya, gitu. Mungkin ada nggak, Mbak? Mungkin 1 sampai 3 poin lah yang lebih, yang paling krusial aja. Sebenarnya pada prinsipnya produk pangan ya, pangan itu kan makanan sama minuman. Jadi kalau Hmm. tadi kalau minumannya dia mengandung protein tinggi ya, Oh, protein iya, iya. itu prinsip-prinsipnya masih bisa dipakai sebenarnya terkait tadi gitu. Cuma mungkin uh, kalau minuman kan banyaknya dia nggak dimasak gitu ya. Bisa jadi kalau susu langsung campur gitu ya. Atau Hmm. misalnya kalau minuman biasanya ini ke pemanis atau mungkin Hmm. nanti pakai pewarna. Nah, itu juga harus diinformasikan tuh tadi kayak di poinnya eh tadi Yang itu poin tiga ya, 3 masih bahaya potensi. ya. Ya. Betul. Atau Bisa 4 ya. betul kalau misalnya minuman tuh biasanya berwarna ataupun ada pemanis buatan seperti itu. Nah, Hmm. itu juga harus diperhatikan tuh kayak gitu. Kan ada Oke. beberapa Ya. pemanis yang nggak boleh untuk ibu hamil, nggak boleh untuk Oh ya. anak-anak di bawah 5 tahun gitu. Itu bisa Hmm. ngacu ke peraturannya Badan POM terkait penggunaan bahan tambahan pangan. Gitu. Kayak kalau Hmm. minuman seperti itu ya. Tapi kalau jus yang fresh ya uh, itu sih lebih ke tadi ya terkait dengan Peralatan penanganan ya. bahan-bahan yang fresh gitu ya, seperti sayuran, buah-buahan. Hmm. Nah, itu Oke, kalau berarti minuman Kak, apa tadi Mbak apa? kalau minuman kebanyakan gitu ya untuk kayak pemanis, pewarna gitu ya. Ataupun tadi mengandung susu atau enggak minumannya gitu. Hmm. Ya, ya. Berarti kalau misalkan ada pemanis buatan atau pewarna buatan atau mengandung susu atau protein, tetap aja ya harus dicantumkan berarti ya di mungkin kemasan atau menu di minumannya, gitu kali ya Mbak ya. Iya. Siap, oke. Itu ya Mbak, semoga bisa menjawab Dear Safirah. Oke, nah ini pertanyaannya hanya dua yang bisa aku bacain malam hari ini. Paling kalau misal, oh ya, kita sampai di ritualnya IG Live Foodies, yaitu adalah foto bersama. Jadi teman-teman, ayo pada di print screen si IG Story malam, IG Live malam ini, kemudian di post di IG Story masing-masing. Jangan lupa di tagnya ke @foodies.id dan
@gri_apac gitu. Terangi. Oke, kalau gitu kita udah sampai di penghujung IG live kita. Semoga, bentar, semoga semua yang di-sharingkan sama Mbak Intan malam ini, semoga teman-teman bisa catat dan mungkin diingat-ingat gitu kan, dibaca-baca, kemudian diterapkan di bisnis kulinernya masing-masing ya teman-teman ya. Dan akhir kata juga aku pengen banget berterima kasih sama Mbak Intan sama GRI gitu kan yang hari ini sudah menyempatkan diri untuk sharing buat teman-teman dan semoga semua yang di-sharing itu berkahnya balik lagi untuk Mbak Intan dan juga teman-teman di GRI. Akhir kata segitu dulu dari saya dan sampai ketemu di IG Live selanjutnya dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Thank you. Sama, terima kasih.